Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Dharma Satria dengan NIM 2403010200517. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Strategik, yaitu analisis pestel di PT Shopee. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu faktor politik atau political. Ada dua poin, yang pertama regulasi pemerintah dan yang kedua stabilitas politik. Kita mulai dari yang pertama yaitu regulasi pemerintah. Jadi hasil analisis saya itu Shopee harus mematuhi berbagai regulasi terkait pajak, pelindungan konsumen, dan privasi data di setiap negara tempat mereka beroperasi. Yang kedua, stabilitas politik. Jadi ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Filipina dapat memengaruhi kepercayaan konsumen dan pola belanja. Yang kedua yaitu faktor ekonomi atau ekonomi. Ada dua juga faktornya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Jadi kinerja Shopee sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara operasionalnya. Jadi peningkatan GDP dan tingkat pengangguran yang rendah biasanya mendorong peningkatan daya beli konsumen. Yang kedua yaitu inflasi dan fluktuasi mata uang. Nah, inflasi yang tinggi ini dapat memengaruhi daya beli konsumen. Sementara itu, fluktuasi mata uang dapat memengaruhi biaya barang impor dan kebijakan harga. Yang ketiga yaitu ada faktor sosial. Sama ada dua faktor juga. Yang pertama, tren demografis, yaitu perubahan dalam demografi seperti peningkatan jumlah pengguna internet dan perubahan perilaku belanja sangat mempengaruhi strategi pemasaran Shopee. Yang kedua ada preferensi budaya. Jadi Shopee itu perlu menyesuaikan penawaran produk dengan preferensi lokal untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, yang keempat ada faktor teknologi atau technological. Faktor pertama yaitu infrastruktur digital. Nah, ketersediaan internet yang cepat dan akses ke teknologi digital adalah kunci bagi pertumbuhan e-commerce. Yang kedua, inovasi teknologi. Jadi, pengguna teknologi baru seperti AI, artificial intelligence dalam rekomendasi produk dan pengalaman pengguna dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang kelima, ada faktor lingkungan atau environmental. Ada dua faktor juga. Yang pertama, inisiatif keberlanjutan. Jadi Shopee perlu mempertimbangkan keberlanjutan dalam operasionalnya, termasuk pengelolaan limbah dan emisi karbon. Nah, yang selanjutnya logistik dan transportasi. Jadi keberlanjutan dalam pengiriman juga menjadi perhatian gitu, terutama dalam konteks pengurangan jejak karbon. Yang keenam ada faktor hukum atau legal. Nah, yang pertama ada pelindungan data dan keamanan konsumen. Nah, Shopee harus mematuhi hukum pelindungan data yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan mereka. Yang kedua ada kepatuhan terhadap hukum perdagangan. Jadi si Shopee ini itu sama harus memastikan bahwa semua transaksi memenuhi hukum perdagangan yang berlaku di setiap negara. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, faktor politik. Nah, faktor politik ini itu menuntut Shopee untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku di negara masing-masing. Yang kedua ada faktor ekonomi, ya, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan daya beli konsumen. Sementara yang menjadi tantangannya yaitu inflasi. Yang ketiga ada faktor sosial. Nah, faktor sosial menggarisbawahi pentingnya memahami demografis dan preferensi lokal untuk menarik pelanggan. Yang keempat ada faktor teknologi yang menekankan perlunya inovasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang kelima ada faktor lingkungan yang menunjukkan bahwa keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi operasionalnya. Yang keempat, faktor hukum yang mengharuskan Shopee ini untuk menjaga kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang ada. Nah, adapun sarannya yang pertama ada adaptasi regulasi.
Jadi Shopee perlu terus memantau perubahan regulasi di setiap negara dan beradaptasi dengan cepat untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi. Yang kedua ada strategi pemasaran lokal. Jadi Shopee ini harus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus gitu pada karakteristik lokal agar dapat membantu meningkatkan pasar di berbagai wilayahnya. Yang ketiga ada inovasi teknologi berkelanjutan. Nah, jadi ini tuh semacam investasi itu dalam teknologi baru seperti yang sekarang sedang booming, yaitu AI, Artificial Intelligence, dan juga Machine Learning, ya, yang nantinya dapat juga meningkatkan pengalaman pengguna dan juga mengefisiensi operasionalnya. Nah, yang keempat ada praktik keberlanjutan. Jadi Shopee ini menerapkan inisiatif yang ramah lingkungan dalam pengemasan dan juga pengiriman produk yang nantinya akan meningkatkan citra merek dan menarik konsumen gitu. Nah, yang terakhir ada peningkatan keamanan data. Jadi Shopee itu memang harus memastikan keamanan data pelanggan dengan mematuhi regulasi perlindungan data yang nantinya itu akan membangun gitu kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko kebocoran informasi. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ya, ini ada beberapa sumber-sumber yang saya pakai untuk membuat analisis pastel ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.